Bab 2. Orang seasrama mulai penasaran dengan sosok dalam lukisan yang mereka lihat. Mereka merhubungi Minke untuk bertanya. Hanya dijawab Minke dengan senyuman. Mereka bilang perlakuan keras terhadap Minke seimbang dengan keputusan Dewan Guru yang membebaskan Minke dari 2 tahun kelas persiapan. Jam 5:45 sore, Terhar menjemput Minke. Di perjalanan, tak hentinya ia menceritakan tentang kebesaran Van Collowin. Sangat berjasa pada Hindia dengan melahirkan segi-segi kehidupan baru bagi pribumi, katanya. Kamar bola de harmoni itu mempesonakan. Minke termenung melihat lukisan Sri Ratu. Melihat Minke memandangi lukisan Sri Ratu dengan pikiran kemana-mana, Terhar mengingatkan agar Minke tidak mengenangkan istrinya kembali yang memiliki kemiripan dengan Sri Ratu dan melihat hari depan. Kemudian ia mengalihkan pembicaraan ke topik kamar bola yang menjadi tempat mereka berdiri. Di kamar bola inilah dicetuskan untuk membuat sekolah menengah di Hindia. Sebuah kereta berkuda berhenti di depan serambi kamar bola. Darinya turun Jenderal Van Hees dan Injur H. Van Collowin. Semua mengiringkan mereka ke kamar bola. Jenderal Van Hees menanyakan keberadaan seorang sinyo di situ, yaitu Minke. Terhar mengenalkan Minke, seorang pribumi yang menulis dalam Belanda. Jenderal itu mengulurkan tangan pada Minke yang langsung disambut. Walaupun tangan Minke agak menggigil karena cerita tentang perang Aceh. Tangan yang dijabatnya itulah yang telah membunuh ribuan pejuang Aceh di negerinya sendiri. Tanpa disadari, Minke sekakan bekas jabatan itu di celananya. Van Collowin ikut menjabat tangan Minke dan beramah. Setelah itu mereka semua menuju tempat yang tersedia. Di sekeliling orang Eropa dan tatapan mereka itu, Minke merasa seperti monyet yang salah kandang. Pertemuan itu pun dimulai. Minke memperhatikan setiap ucapan dari Van Collowin. Orang dengan kemasyhuran dan lidah api itu. Orang itu mengkampanyekan balas budi kepada Hindia yang telah berjasa sangat dalam bagi Nederland. Tanpa Hindia, mungkin Nederland telah tersapu dari muka bumi. Pada pertemuan itu disebutkan, Minke dan seorang gadis Jepara mewakili kaum terpelajar pribumi. Kaum yang diharapkan dapat membuat perubahan di Hindia. Terhar kemudian memulai diskusi tentang kerja Rodi. Bagaimana keuntungan yang diterima oleh Nederland jauh lebih besar daripada yang diakui sebagai hutang budi terhadap Hindia. Bagaimana keuntungan yang diterima oleh Nederland jauh lebih besar daripada yang diakui sebagai hutang budi terhadap Hindia. Topik ini membuat kedua orang pembicara menyeka kening mereka dari keringat. Masih banyak lagi keuntungan tak tercatat lain yang Terhar lontarkan. Kesimpulannya, Nederland sudah tidak mampu membalas budi pada penduduk Hindia. Disadari Minke bahwa ternyata Terharlah yang sesungguhnya dewa, yang tidak segan membongkar kecurangan yang diderita bangsa pribumi. Van Hees tiba-tiba berpaling pada Minke, memintanya untuk memberi pertanyaan. Pada kesempatan itu, Minke mengemukakan topik tentang kecurangan pabrik gula pada para petani sehubungan dengan kerja bebas. Semua yang hadir baru mendengar tentang kejadian seperti itu. Terhar berkali-kali menyentuhkan sepatunya pada milik Minke, memperingatinya untuk berhati-hati. Berceritalah Minke tentang kejadian di Sidoarjo hingga ia mencabik-cabik naskahnya. Hanya Terhar dan seorang wartawan wanita yang tidak tersinggung dengan ucapannya. Setelah acara selesai, Van Hees dan Van Collowin perlu menjabat tangan Minke terlebih dahulu. Mereka ingin bertemu kembali dengan Minke di lain waktu. Pengurus kamar bola tidak sependapat. Ia mengutuk Terhar yang mengundang pribumi ke kamar bola itu. Terhar tak menyesal. Inilah pertama kali pribumi menginjakan kaki di gedung yang didirikan di atas tanah nenek moyangnya sendiri, tidak sebagai jongos atau kulit. Dalam delman, Terhar terus memperingatkan Minke untuk lebih berhati-hati lain kali. Memasuki pergaulan orang-orang besar seperti itu, sama saja dengan memasuki sarang binatang buas.